Halo para penikmat spoiler, kembali lagi bersama gua Kaju. Tidak pernah bosan, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan narator yang menjelaskan kalau tahun 1899 sampai 1902 yang kurang lebihnya selama 3 tahun, bangsa Inggris dan Afrika Selatan selalu berperang. Tetapi sekarang mereka berdua sudah resmi berdamai dan inilah Pelacak. Kisah akan berfokus pada mantan veteran perang Afrika Selatan sekaligus seorang pelacak bernama Arjan Van Diemen, kita panggil saja Pan, ini orangnya. Saat ini dia sedang berada di kota New Zealand untuk mencari rumah baru. Perkenalkan, dia Mayor Carles, sama seperti Pan, dia juga mantan veteran perang, tetapi dari kaum Inggris. Saat ini, Mayor sedang melihat daftar orang-orang yang berlayar di pulau New Zealand. Saat melihat nama Pan, Mayor langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawal Pan. This chap to one side, Van Diemen, South Africa. Perkenalkan, dia Sandres, orang terdekat Mayor. Mengetahui kalau Kroco disuruh mengawal Pan, Sandres mengajukan dirinya untuk ikut mengawal. What are you off to in such a hurry? Setelah bertemu, Sandres langsung menodongkan pistol kepada Pan. Menurut Sandres, walaupun perang sudah selesai, mesin pembunuh seperti Pan tidak bisa dimaafkan. Sesampainya di kediaman Mayor, Mayor langsung memarahi Sandres dan meminta maaf kepada Pan atas sambutan yang kurang sopan. Now you bloody fool! Sampai sini kita bisa menilai kalau Mayor dan Pan sama-sama saling menghormati. Terjadilah sebuah obrolan yang inti dari obrolan itu adalah Mayor sangat menghargai kedatangan Pan dan Mayor mendoakan agar Pan bisa cepat mendapatkan rumah di wilayah ini. Well, Mr. Van Diemen, I hope you do find your new home here. Singkat cerita, malam pun tiba. Perkenalkan, dia orang Afrika bernama Kereyama, kita panggil saja Ama. Diketahui Ama adalah seorang nelayan di kota ini. Terlihat Ama sedang bermain dengan wanita pelacur yang tempatnya sendiri berlokasikan di kandang kuda. Tiba-tiba muncullah Sandres bersama dua rekannya yang memergoki Ama dan wanita pelacur. Tidak terima orang Afrika tidur dengan orang kulit putih, Sandres mencoba memberi pelajaran kepada Ama. Awalnya Ama tidak melawan, tetapi ketika melihat wanita dilibatkan, barulah Ama melawan. Tangan Ama sempat tergores dengan parang, tetapi itu tidak cukup membuat Ama tumbang. Dengan keadaan mabok, Sandres mengambil garpu jerami, niat hati ingin menikam Ama, tetapi Sandres yang dipengaruhi alkohol pun malah menikam rekannya sendiri, hingga si rekan tewas saat itu juga. Sandres yang panik menuduh Ama yang telah menikam rekannya, begitupun dengan semua saksi. Mereka semua takut dengan Sandres dan sepakat menuduh kalau Ama telah menikam rekannya. Ama sendiri lari ke arah laut dan Mayor langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Ama yang pengejaran itu dipimpin oleh Tuan Bragg. Mayor yang mengetahui kalau Pan seorang pelacak menawarkan kepada Pan untuk menangkap Ama dan akan diberi 100 koin emas kalau Ama hidup, 25 koin emas jika Ama mati. 100 sovereigns alive, 25 dead. Singkat cerita, pagi pun tiba. Menggunakan kuda sebagai kendaraan, mereka semua mulai mencari Ama. Melihat ada jejak di pasir, Ama memanfaatkan hal itu dengan cara berlari ke arah bukit, berharap para pengejar akan tertipu dengan jejak palsu itu. Kapten Bragg sempat mengira kalau Ama lari ke arah laut, tetapi tidak dengan Pan yang seorang pelacak. Dia mengira kalau Ama lari ke arah bukit. Dari sini, kelompok pengejar terbagi menjadi dua, Kapten Bragg dan pasukan ke arah laut, Pan sendiri pergi menelusuri bukit. Terlihat Ama sedang mengobati tangannya yang terkena parang dan mencari ikan untuk dimakan hanya menggunakan sebatang kayu. Tuan Bragg dan pasukannya menemukan roti rapok. Dengan itu sudah jadi bukti kalau mereka salah jalan dan memutuskan untuk putar arah. Pan sendiri menemukan jejak-jejak Ama seperti pohon yang dipotong dan sebuah telapak kaki.
Ama terlihat sedang membuat sendal menggunakan barang bekas, lalu memakan ikan hasil buruan, dan ketika Ama sedang makan, dia melihat asap dari seberang. Ternyata asap itu adalah Pan. Dia juga sedang makan sambil melihat foto keluarganya dan membaca sebuah buku. Singkat cerita, Pan terus melakukan pengejaran. Di sisi lain, Ama terus menjauh, bahkan sempat membuat jejak palsu. Kapten Brake terlihat memerintahkan untuk menaruh kuda ke markas karena mereka akan masuk ke bebukitan. Ama terus berlari. Di sisi lain, Pan sempat kebingungan dengan jejak palsu yang dibuat Ama. Pan kehilangan jejak Ama. Dia memilih membuat api sambil melihat menggunakan teropong. Yang benar saja, Ama sedang melihatnya dari kejauhan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Ama terbangun dari tidurnya, mengendap-endap melihat situasi, dan ketika dia sembunyi di balik kayu, tiba-tiba... Do not move unless I tell you to. Ya, Pan sudah ada di belakangnya dan menodongkan sepucuk pistol. Ama berhasil ditangkap oleh Pan dan berjalan dengan tangan Ama yang diikat oleh tali. Mereka berdua beristirahat di suatu tempat saling mengobrol satu sama lain. Pan sempat menjelaskan kalau pendidikan akan membedakan mana orang biadab dan mana orang yang beradab. Education wishes the civilized man. Ama sempat melihat foto keluarga yang selalu dibawa oleh Pan, dan dari sini terungkap kalau keluarga Pan sudah meninggal dunia. Kapten Brake dan pasukan masih tertinggal dan masih berusaha mencari jalan. Let's keep moving. Pan dan Ama terus melakukan perjalanan sampai menemukan sungai yang sulit dilalui, dan mereka berdua beristirahat di sebuah pohon. Ama yang diikat ke sebuah pohon diam-diam melepas ikatannya, berhasil mengambil senapan milik Pan dan menodong Pan yang sedang membasuh muka. Sekarang mereka berdua saling todong-menodong, dengan Pan yang berbicara kalau senapan itu tidak ada pelurunya, sampai keduanya teralihkan dengan suara burung, dan tiba-tiba Ama berhasil menjatuhkan Pan, tetapi Ama tidak bisa membiarkan Pan mati karena mereka berdua berasal dari suku yang sama, yaitu Afrika Selatan. Kapten Brake dan rekan entah ada di mana, yang jelas mereka berdua belum bisa menemukan Pan dan Ama. Alright, which way? This way. Singkat cerita, inilah posisinya sekarang. Pan yang terikat di sebuah pohon dengan Ama yang memiliki kendali penuh. Ama sempat mengatakan kalau dirinya bukanlah pembunuh anak buah Sandres. Sandres sendirilah yang membunuh anak buahnya, dan Ama hanya dikambing hitamkan. Pan berhasil memancing Ama untuk mendekatinya, dan inilah yang terjadi. Ama berhasil mengembalikan situasinya kembali. Saat Ama menanyakan, bagaimana keluargamu mati, Pan langsung menodongkan pistol dan Pan terlihat sangat marah. Kapten Brake barulah dia menemukan pohon tempat Ama dan Pan beristirahat sebelumnya. Which way? Ama sempat menyarankan untuk lewat jalur sungai saja pakai perahu, tetapi Pan tidak mau mengambil resiko hujan, dan ketika Ama meyakinkan kalau tidak akan ada hujan, tiba-tiba ya, seketika hujan langsung turun. Saat mereka menyeberang sungai, Ama terus berkata kalau dirinya tidak membunuh anak buah Sandres. Di bawah batu, Pan bercerita kalau rumah dan ladangnya habis dibakar, sementara perempuan dan anak-anak mereka dikurung di dalam jeruji besi. Pan sendiri tidak tahu bagaimana mereka mati. Ama sempat berkata kalau mereka berdua membenci Inggris, tetapi Pan tampaknya tidak setuju. I don't know how they died. Kapten Brake dan pasukan sedang beristirahat karena tak kunjung menemukan Pan dan Ama. Di sisi lain, Pan dan Ama menemukan jurang. Saat Pan memeriksa kompas, Ama mengajukan dirinya untuk memeriksa. Ternyata Ama berniat untuk terjun ke jurang. Ama terombang-ambing di sungai. Bersamaan dengan itu, Pan terus mengejarnya. Lalu Ama berhasil naik dari sungai dan berhasil melepas tali yang mengikat tangannya. Pan sendiri melihat tali bekas mengikat tangan Ama dan lanjut mengejar sampai ke hutan.
Ama bersembunyi di balik pepohonan. Saat Pan memeriksa, Ama membokongnya dari belakang dan mereka berdua terlibat perkelahian. Dalam perkelahian itu, Ama bertanya, "Apa yang membuatmu ingin menangkapku? Apa karena uang kau mengkhianati bangsamu?" Pan menjawab kalau dirinya hanya ingin menegakkan keadilan, dan Ama menegaskan kalau dirinya bukan orang yang membunuh anak buah Sandres, melainkan Sandres sendirilah yang membunuh anak buahnya. Just try to... It's my money! You sold... Saat Ama ingin membunuh Pan menggunakan batu, muncullah Kapten Bridge yang menodongkan senjata. Ama diikat dan dibawa. Saat dalam perjalanan, muncullah Sandres membawa perlengkapan. Lalu mereka semua beristirahat dengan Ama yang diikat di bawah pohon. Pan meminta daging untuk diberikan kepada Ama. Lalu mereka berdua mengobrol. Yang inti dari obrolan itu adalah Pan mulai sadar kalau mereka berdua dari suku yang sama, mulai percaya kalau Ama tidak membunuh, dan diam-diam Pan memberikan pisaunya agar Ama bisa lolos. Malamnya, Ama mulai melancarkan aksinya dengan menyerang satu prajurit yang berjaga, lalu pergi begitu saja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pan sempat dicurigai telah membebaskan Ama, tetapi dia meyakinkan kalau bukan dia yang melepaskannya. Lalu Pan diizinkan pergi duluan untuk mengejar Ama, sementara yang lain harus mengurus prajurit yang semalam terluka oleh Ama. If you'll excuse me, gentlemen, I have a score to settle. Ama terus berlari, disusul oleh Pan yang membuat jejak palsu supaya bisa mengulur Kapten Bridge dan pasukan. Di sisi lain, Kapten Bridge dan pasukan mencurigai Ama telah membawa satu senapan. Karena hal itu, mereka semua akan langsung membunuh Ama jika ketemu, tanpa tahu kalau senapan itu tidak dibawa, melainkan ada di balik pohon. Kapten Bridge dan pasukan dibuat bingung oleh jejak palsu buatan Pan. Pan sendiri sedang memantau dari kejauhan. Ama terus berlari diikuti oleh Pan yang membersihkan jejak. Ternyata Ama pergi ke sebuah goa tempat leluhurnya berdoa. Dari situ mereka berdua berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ama masuk ke dalam goa sedangkan Pan berdoa di luar goa. Selesai berdoa, mereka berdua harus secepatnya bergegas karena Kapten Bridge dan pasukan pasti akan menyusul. Ama sempat terjatuh tetapi dibantu oleh Pan. Di sisi lain, Kapten Bridge dan pasukan mulai menyusul. Dan disinilah posisinya sekarang, tidak ada jalan untuk Ama bisa selamat. Pan sempat berencana untuk melawan, tetapi Ama tidak mau karena itu terlalu beresiko. Lalu Ama mulai panik, bercampur kehilangan akal sehat, dan tiba-tiba Pan memilih menembaknya dan Ama maut saat itu juga. Hal itu diperkuat dengan potongan jari telunjuk Ama yang dalam perang Inggris, potongan jari telunjuk melambangkan kalau seseorang sudah mati. Singkat cerita, perburuan sudah selesai. Di markas, Mayor melihat orang yang sedang mencuci kepalanya. Dari situ dia melihat kalau Ama masih hidup. Mayor langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap orang Afrika yang jari telunjuknya putus. Mayor sendiri menemui Pan, basa-basi memberikan hadiah yaitu 25 koin emas. Padahal Mayor ingin bertanya apakah Ama masih hidup dan ingin melihat jari telunjuk Pan. Dan disinilah plot twistnya. Saat di air terjun, Pan tidak menembak Ama, melainkan hanya memukulnya hingga pingsan dan terjatuh. Untuk jari telunjuk yang diberikan kepada Mayor, itu jari telunjuk milik Pan sendiri. Sekarang, Mayor ingin melihat jari telunjuk Pan, tetapi Pan malah mengungkit orang yang membakar rumah dan ladangnya. Dari situ, Mayor terintimidasi dan melupakan soal jari telunjuk. Lalu, kita melihat Ama yang terbangun dari pingsannya dan Pan yang kehilangan jari telunjuknya. Pada akhirnya, Pan berhasil membebaskan Ama dari tuduhan membunuh, mendapatkan 25 keping koin emas, dan Pan berhasil pergi dari pulau ini. Film pun selesai. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar kalian ya. Gua Kaju cabut dulu. Bye-bye.